Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya. takkan habis di hidupku. Lebih
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum lebih jauh kita menjalani hari baru yang Tuhan beri bagi kita, mari kita mengucap syukur karena Tuhan kasih satu hari lagi buat kita untuk menikmati kebaikan-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya rindu mengajak saudara merenungkan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Sekali lagi saya bacakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Hari-hari ini kita tahu persis bahwa segala sesuatu sedang dalam pemulihan setelah pandemi yang berkepanjangan sempat menggoncang seluruh area kehidupan sebenarnya, dan hari-hari ini banyak orang yang sedang terus berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Tetapi ada beberapa orang yang kebingungan karena persoalan hidup yang dihadapinya tidak kunjung selesai, tidak melihat jalan keluar, tidak melihat tanda-tanda akan tuntas, selesai, berakhir dengan baik, dan seterusnya. Ada satu keadaan yang seperti digambarkan pemazmur, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?" Banyak orang bertanya-tanya, siapa yang akan dapat menolong aku? Ketika statement siapakah yang dapat menolong aku kita lontarkan, itu berarti kita telah berusaha mencari pertolongan. Dan ternyata segalanya tidak bisa menolong kita. Orang di sekitar kita tidak bisa menolong kita. Situasi dan kondisi juga tidak kunjung membaik dan seterusnya. Sehingga kita seperti sedang melihat dengan tatapan yang kosong mungkin. Melayangkan mata ke gunung dan bertanya, dari mana akan datang pertolonganku? Kalau hari ini keadaan saudara sedang dalam ketegangan, ketakutan, kekhawatiran karena mengharapkan pertolongan yang tidak kunjung datang, sementara saudara terdesak oleh satu keadaan yang menekan begitu rupa dalam hidup saudara, dengarkan firman Tuhan ini. Karena sang pemazmur tidak berhenti hanya menatap gunung dan bertanya, dari mana akan datang pertolonganku? Ada bagian yang menjadi jawaban bagi kita semuanya. Dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ada dua golongan manusia di sekitar hidup kita. Yang pertama, orang yang kalau mau tolong kita, dia bisa menolong kita. Sayang dia tidak mau. Dan yang kedua, orang yang mau menolong kita, ingin menolong kita, tetapi sayangnya dia tidak bisa menolong kita karena keterbatasannya. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan. Dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang bukan hanya mau menolong kita, tetapi mampu menolong kita. Jadikan Tuhan sumber pertolongan, maka kemustahilan bisa kita lewati dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita, ada
sepasang ayah dan anak. Mereka naik kereta. Seorang ayah dan putranya yang kira-kira berusia 20-an tahun. Mereka naik kereta dan kereta itu gerbongnya penuh dengan orang, banyak sekali penumpang. Ayah dan anak ini berhadap-hadapan dengan sepasang suami istri yang naik kereta yang sama. Ada hal yang menarik tetapi sekaligus mengganggu penumpang kereta api satu gerbong. Termasuk suami istri di depan ayah anak ini. Kenapa? Karena ayah dan anak ini terlibat dalam satu perbincangan yang seru, tetapi menurut orang-orang di sekitarnya itu tidak lazim, tidak wajar. Anak laki-laki yang berusia 20-an tahun ini menanyakan hal-hal yang konyol menurut orang di sekitarnya kepada ayahnya. Anak itu dengan antusias bertanya, "Ayah, bukankah itu adalah pohon?" Dan kemudian ayahnya juga dengan antusias, dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Betul anakku, itu adalah pohon. Daunnya hijau kan ayah?" "Iya, betul, daunnya hijau." Lalu kemudian anak itu menanyakan apa saja kepada ayahnya. "Bukankah yang putih di atas itu adalah awan ayah? Kenapa ada yang putih, ada yang biru?" Dan ayahnya berkata, "Yang putih itu dekat dengan bumi, yang biru itu jauh." Dan seterusnya ketika dia melihat orang membajak sawah, dia menanyakan. Sampai kemudian sepasang suami istri yang sebenarnya capek ingin beristirahat di perjalanan kereta itu menjadi terganggu. Dan mereka berkata, istrinya, "Say sorry, maaf. Anda berdua bercerita begitu keras suaranya dan itu mengganggu. Dan kemudian materi pembicaraan kalian adalah hal-hal yang tidak masuk akal. Itu adalah perbincangan antara seorang ayah dan anak TK, anak kecil. Bukan ayah dengan anak yang berusia 20 tahun, dewasa." Dan sang ayah juga anaknya terkejut. Dan kemudian sang ayah berkata, "Maafkan kami kalau sudah mengganggu." Dan orang-orang di gerbong itu merasa terwakili oleh ibu ini. Dan mereka mendengarkan dialog ini. Dan ayah itu melanjutkan, "Hari ini sebenarnya adalah perjalanan pertama kami. Perjalanan pertama saya dan putra saya naik kereta. Sebelumnya putra saya adalah seorang tunanetra. 20 tahun ini dia adalah seorang tunanetra sampai kemudian ada donor, ada cara, dan ada jalan. Dan cangkok mata itu berhasil. Dan ini adalah perjalanan pertama dengan mata barunya." Orang-orang di gerbong itu hening, suami istri ini terkesima. Mereka terharu, mereka menangis dan mereka bilang, "Maaf kami tidak tahu." Dan kemudian mereka merangkul anak ini, mengajak ngobrol dan seterusnya. Sang ayah melanjutkan, "Sebenarnya anak saya sudah mulai berdamai dengan kebutaannya dalam 20 tahun ini. Dan ketika ada kesempatan untuk cangkok mata, sebenarnya kami tidak terlalu berharap. Tetapi kami percaya ketika Tuhan membuka jalan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami melangkah dengan iman, percaya bahwa salah satu tanda ketika Tuhan sedang bekerja adalah Tuhan membuka jalan. Dan jalan terbuka bagi anak saya. Sampai kemudian dia menjalani cangkok mata. Dan berhasil." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebutaan tunanetra itu adalah sesuatu yang tidak bisa lagi ditolong biasanya. Sulit, sukar. Tetapi pertolonganku ialah dari Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan ingin, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan turun tangan bekerja, maka Dia akan bertindak. Dan hasil tindakan Tuhan selalu sempurna bagi kita. Hari ini berhenti mengandalkan manusia. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yeremia, "Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia." Dan seterusnya. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan di saat tidak ada jalan. Di saat tidak ada pertolongan. Berserulah kepada Tuhan, "Kau sumber pertolonganku." Banyak orang kehilangan harapan, mencoba berharap kepada manusia,
berharap kepada bos, pimpinan, saudara, kecewa pada akhirnya. Berharap keadaan berubah, malah keadaan berubahnya bukan membaik tetapi memburuk. Ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan sanggup memakai manusia di sekitar kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan sanggup mengubah keadaan. Ketika murid-murid sedang di dalam perahu dan mereka hampir tenggelam karena badai gelombang. Ketika Tuhan Yesus dibangunkan, dia menghardik gelombang itu dan berkata, "Diam, jadilah tenang." Seketika itu juga ombak itu, gelombang itu menjadi tenang. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap orang yang mengandalkan Dia. Dia berkata sepatah kata, diselesaikannya pergumulan hidup kita. Mungkin hari ini engkaulah orang yang sedang melayangkan mata ke gunung-gunung dan bertanya, siapa yang bisa menolong aku? Dari mana akan datang pertolonganku? Siapa yang akan menolong aku? Kalau situasimu seperti ini, jangan putus asa dulu. Jangan ambil jalan pintas dulu. Jangan menyerah dulu. Karena pertolonganku ialah dari Tuhan. Dikonfirmasi oleh pemazmur. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita itu Tuhan yang spektakuler. Tuhan yang maha besar. Dia pencipta, creator. Dia yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kalau dia bisa menciptakan tata surya, bumi, planet-planet, musim-musim, betapa kecilnya masalah kita. Dia sanggup, lebih daripada sanggup untuk menolong kita. Yang diperlukan ialah menjadikan dia sumber pertolongan kita. Maka kemudian pintu itu terbuka. Maka kemudian jalan itu terbuka. Maka kemudian inspirasi itu datang. Hikmat itu turun dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita setiap hari adalah kehidupan yang melihat betapa indahnya pertolongan Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Saya percaya keluarga-keluarga akan dipulihkan. Saya percaya bisnis-bisnis akan dipulihkan. Kesehatan dipulihkan. Hidup dipulihkan. Pelayanan dipulihkan. Ketika Tuhan turun tangan menolong, tidak ada yang bisa menghalanginya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadikan Tuhan sumber pertolonganmu. Maka engkau akan melihat Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu berjalan di depanmu. Meratakan gunung-gunung, menimbun lembah-lembah. Dan engkau dapat berjalan di tanah yang rata. Siapa yang kau andalkan? Andalkanlah Tuhan, maka engkau tidak akan pernah kecewa. Mari kita berdoa. Kami belajar menjadikan Engkau sumber pertolongan dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Betapa besar, betapa dahsyat Engkau. Kami belajar menjadikan Engkau sumber pertolongan kami karena berharap kepada manusia, mengecewakan. Tetapi berharap kepada Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan hidup. Apapun itu Tuhan. Sehingga mereka sedang seakan-akan menatap gunung dan berkata, dari mana akan datang pertolonganku? Ketika mereka berseru kepadamu, nyatakan pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Sebab bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Maka hari ini kami percaya bersama Tuhan kami dapat menerobos keadaan yang sulit. Bersama Tuhan kami dapat melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Dan di atasnya nama Tuhan dipermuliakan. Kemenangan-kemenangan yang kami raih dalam hidup kami, semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Kami siap menjalani hidup hari ini bersama dengan Tuhan di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Saya Pastor Walden. God bless you.